Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yazid Ilma dari Fakultas Agama Islam. Saya di sini akan menerangkan sedikit apa tentang itu akhlak, apa itu jenis-jenisnya akhlak, pengertian akhlak, dan bagaimana cara menerapkan akhlak dalam diri kita. Untuk pengertian akhlak sendiri dari aspek tertentu, yaitu akhlak itu ada yang mengatakan perilaku diri kita, ada yang mengatakan tabiat, ada yang mengatakan perangai. Akhlak dalam Islam sendiri itu penting bagi semua kalangan manusia, tentunya orang-orang yang tahu apa itu tentang akhlak. Untuk dalam Islam yaitu secara pengertiannya, akhlak itu adalah tingkah laku yang dilakukan berulang kali atau bahasanya sendiri itu secara spontan. Untuk mengetahui akhlak orang tersebut, seseorang itu, ya kita dengan hal-hal tertentu lah. Untuk secara terminologi, akhlak itu pengertiannya adalah tingkah laku seorang yang didorong oleh sesuatu keinginan secara mendasar untuk melakukan suatu perbuatan. Menurut Imam Al-Ghazali, akhlak merupakan tingkah laku yang melekat pada diri seorang dan dapat memicu perilaku baik tanpa pertimbangan pikiran terlebih dahulu. Untuk menurut Imam Ghazali tersendiri itu, kalau di secara bahasa kita sendiri, kita mengartikan secara bahasa kita sendiri itu yaitu melakukan pertimbangan tanpa memikirkan terlebih dahulu. Contohnya ya kayak kita jenenge kesandung iku menyebutkan nama-nama hewan tertentu. Ono lah jenenge manungsa itu ngono kuwi, ngono wae. Untuk akhlak itu ada beberapa macam. Ada akhlak mazmumah dan akhlak mahmudah. Kita belum menyinggung ke situ dulu. Untuk kita sebagai seorang pelajar, tentunya kita mempunyai akhlak kepada guru, kepada orang tua, tentunya akhlak kepada teman kita. Walaupun umurnya sama, kita harus menerapkan akhlak yang baik pada diri kita sendiri. Dalam hal tertentu, untuk akhlak kepada guru yaitu kita lebih sopan walaupun tidak di hadapannya guru tersebut. Untuk pada orang tua itu lebih kita kalau bisa sejak dini menerapkan perilaku yang baik. Contohnya sedikit ya, berbahasa kromo, nggih Pak, nggih Bu, ngoten. Itu dalam hal pengertian kecil untuk akhlak kepada orang tua, kita berakhlak kepada orang tua. Untuk akhlak kepada teman sebaya atau teman main, tentu kita mempunyai akhlak juga, yaitu ya tentu mempunyai akhlak. Contohnya ya contohnya ya kita tidak jahil, itu termasuk akhlak juga. Jahili kancane itu yo akhlak elek. Ning kelas senengane jahili kancane itu termasuk akhlak elek, termasuk akhlak mahmudah.
mencerminkan akhlak mahmudah. Untuk pengertian akhlak lah dalam aspek sistem merupakan pengatur tindakan dan pola sikap manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari dalam ajaran agama Islam. Tentu agama Islam sudah mengajarkan kita untuk berakhlak baik kepada semua orang tua, guru, kepada yang lebih tua, teman, semua sudah diajarkan dalam Islam tentunya. Untuk agama-agama lain pun sudah diajarkan untuk macam-macam akhlak dalam Islam sendiri itu dibagi menjadi dua. Kita masuk apa saja sih macam-macam akhlak. Nah, ini sudah masuk macam-macam akhlak. Untuk macam-macam akhlak sendiri itu ada dua. Yang pertama akhlak mahmudah. Untuk akhlak mahmudah itu apa sih pengertian? Untuk pengertian sendiri, akhlak mahmudah itu disebut dengan akhlak terpuji, merupakan salah satu golongan macam-macam akhlak yang harusnya dimiliki setiap umat muslim. Bagi seorang muslim, tentunya kita menerapkan akhlak mahmudah kepada diri kita sendiri dalam bentuk apapun. Kirane ini sama kedua orang tua menerapkan akhlak mahmudah. Berbakti itu termasuk akhlak. Berbahasa romo itu termasuk akhlak, mencerminkan akhlak kita. Nek karo wong tuane biayaan, ora duwe sopan, ora duwe tata krama, kuwi jenenge kurang ajar. Jenenge akhlak majmumah. Cara basa kerene iki akhlak majmumah. Untuk akhlak mahmudah sendiri contoh-contohnya yaitu sikap rela berkorban, jujur termasuk. Sekarang apa kuwi jenenge bersikap jujur itu orang saiki lebih sedikit. Sekarang banyaknya orang yang berbohong, banyak. Untuk orang yang jujur sekarang pada zaman sekarang itu sedikit. Sopan santun itu termasuk akhlak mahmudah. Tawakal, adil, sabar dan lain sebagainya. Itu sebagai akhlak mahmudah. Oke. Sampai di sini paham? Nah, melanjutkan dari ciri-ciri akhlak tersebut, yaitu yang kedua adalah akhlak mazmumah. Itu akhlak mazmumah sendiri yaitu pengertiannya yaitu atau akhlak merupakan salah satu tindakan buruk yang harus dihindari setiap manusia. Hal ini harus dijauhi karena akhlak mazmumah dapat mendatangkan mudarat bagi diri sendiri maupun orang lain. Akhlak mazmumah itu kita bahasakan sendiri yaitu akhlak yang tercela atau akhlak yang buruk bagi manusia. Ya, akhlak mazmumah kalau bisa jangan diterapkan dalam diri kita. Yang bisa diterapkan adalah akhlak mahmudah. Akhlak mazmumah contoh dari macam-macam akhlak yaitu sombong, iri, dengki, takabur, ghibah dan lain-lain. Nah, di sini juga ada contoh tertentu, sombong kepada teman, dengki kepada teman, iri pada tetangga, itu termasuk akhlak mahmudah. Kalau bisa sejak dini kita tidak usah menerapkan akhlak mazmumah, itu untuk tidak baik dari dihindari bagi kita sendiri dan orang lain. Untuk sekian dari yang saya sampaikan, semoga apa yang saya sampaikan walaupun sedikit semoga bisa manfaat, diambil baiknya, dibuang buruknya.
Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.